dibuat jadi besar, apakah revenue-nya bisa sama atau enggak? Kadang-kadang ya emang marketnya cuma segitu kok gitu kan. Kalau di consulting tuh kita sebutnya di MBB kita ada sebut namanya misi itu. Misi itu mutually exclusive, collectively exhaustive. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan orang hebat namanya Ignatius Andrian. Halo. Di Jawa Tengah ya hitungannya ya. Jogja, Solo, mulainya dari Jawa Tengah, memulai Cemara Noodle Bar. Yes, dari Jawa Tengah mulainya. Tapi kalau gue sendiri gue orang Jakarta sebenarnya. Oke, Gua partner sendiri lo yang orang dari Jakarta. sana ya? Partner dari sana. Jadi emang udah heritage sananya udah mulai kebangun dari gue SMA. SMA dulu di Magelang. Terus habis itu kuliah di ITB. Ketemunya teman-temannya Jawa Tengah lagi. Ya. Jadi akhirnya Nice. Jadi Cemara Noodle Bar itu buat teman-teman Jawa Tengah pasti tahu lah. Itu Cemara Noodle Bar sekarang 7 cabang ya? 7 cabang. Baru aja kita buka di Surabaya. Ah, nice. Sekarang yang ke-7. Jadi 7 cabang. Kita akan membahas Cemara Noodle Bar dan segala macam, tapi kali ini agak menarik karena Igan punya pengalaman sebagai strategis. Boleh Konsultan ceritain, manajemen, strategis yes. Jadi karir gue awalnya itu mulai memang dari konsultan. Udah 4 tahun so far. Kita sebut nama konsultannya itu biasanya kalau di luaran kita sebut MBB, bro. Jadi MBB itu stands for McKinsey, BCG, Bain. Itu global top consultant firm lah. Ya, Gitu. nice. Top global consultant firm. 4 tahun gue di sana, gue kerjain ini itu. Basically palu gada lah bro kalau di gitu. Jadi kayak nanti ada corporate hire kita gitu kan. Kita kerjain apapun yang dia minta, mau marketing, mau operations, lu mau corporate actions, akuisisi, merger kayak gitu-gitu. Akhirnya lama-lama gue mulai paham nih bisnis gitu kan, kurang lebihnya. Akhirnya gue coba implementasiin di bisnis gue sendiri. Yes. Gitu. Dan biasanya kan orang bilang gini bro, konsultan strategis. Gue by the way sehari-hari marketing strategis. I see. Jadi orang bilang strategis, coba buktiin bikin bisnis. Exactly. Gitu kan. Nah makanya kita datengin strategis atau konsultan manajemen yang bikin bisnis. Dan 7 cabang dari tahun berapa buka? Kita buka dari 2020 akhir. Oke. Jadi udah kurang lebih sebenarnya 3 tahun lah, anggap 2021 lah ya. Ya. Udah 3 tahun, kita sekarang cabang ke-7. Wow. Udah masuk investor juga ya? Investor ada, tapi kita setengah-setengah ya. Kita ada bootstrap, kita ada investor. Ya. Bentuk investasinya itu ke holdingnya atau di cabang-cabangnya? Di cabang. Bukan dia franchise masuk- jadi bentuknya ya? Kita nggak sebut itu franchise. Ya, Jadi nanti kita semua kewenangan penuh lu yang pegang ke operasional. kewenangan penuh gue yang pegang. Ada investor dari luar, kita nanti masukin di cabang. Gitu, Oke. investor. Jadi kalau bilang konsultan manajemen strategis coba eksekusi itu beda sama teori. Sering kalau dibilang kayak gitu. Iya, gue datengin dua-duanya langsung nih Sering satu loh. orang. Jadi kita kalau jadi konsultan manajemen tuh kan rata-rata lulusannya masih muda-muda ya. Ya. Ya kelihatan lah, muka gue juga masih Ya. cukup muda. Kita pakai 40-an kumis. lah. Ini kan kumis palsu kita kan. Kita dari masih benar-benar muda, ibaratnya udah disuruh terjun langsung, ya kan? Kita ketemu orang udah umur at least minimal 40 ke atas lah. Minimal 40 ke atas itu tandem kita kalau ngobrol di perusahaan kan. Pertama kali gue turun itu benar-benar kayak, ini anak SMA dari mana nih? Digituin bro, karena masih benar-benar muda. Ya, awal-awal tuh semua lah konsultan muda gue yakin pasti pernah ngalamin namanya meniti karir lah. Dari bawah, membangun trust segala macam, gimana pembawaan lu kalau lu ngomong sama orang gitu kan, supaya bisa dipercaya. Ya dari situ ibaratnya gue jalan, Dapat banyak pengalaman. dapat banyak ya. pengalaman, udah banyak nih pengalaman, udah jago ngomong. Konsultan emang pernah kerjain bisnis sendiri, emang ngerti, Iya. gitu kan? Apa yang dia omongin. Ada banyak lah game-nya, mungkin satu adalah memang nggak harus kita konfront juga dengan ibaratnya kita langsung bikin bisnis, nggak juga. Ya. Yang penting kita pastiin apa yang kita omong itu meyakinkan benar gitu kan. Apa yang kita omong berdasarkan data itu paling penting sebenarnya. Ya.
Cuman memang akhirnya diimplementasikan ke bisnis. Bisa kok. Ya, ya. Jadi dari sini tuh gue pengen kita semua tuh sama-sama belajar bahwa nggak semua konsultan bisa bikin bisnis, tapi dia tetap konsultan yang baik. Kayak nggak semua coach bola bisa main bola, tapi dia tetap coach bola yang baik. Exactly. Tapi di sisi lain nggak semua pemain bola yang baik bisa jadi konsultan yang baik. Exactly. Belum tentu bisa jadi coach bola yang baik. Iya kan. Kalau pebisnis dia pebisnis yang bagus. Cuman kalau disuruh coach bisnis lain, mentoring bisnis lain belum tentu dia bisa. Benar. Walaupun industri sama-sama F&B ke F&B belum tentu. Benar. Tapi menariknya adalah lu kan di MBB atau top 3 global gitu ya. Iya. Lu nanganin corporate-nya itu, nih lu gak usah sebut nama corporate-nya udah jelas. Iya. Tapi kisaran omset corporate yang lu tanganin itu kan mungkin omset berapa setahun? Bro. Nah, coba triliun nyampe gak? Lewat. Lewat triliun, lewat setahun omsetnya. Lewat. Maksud gua ilmu itu Ratusan pun triliun aja banyak yang udah lewat. nanganin klien yang ratusan triliun, masalahnya ilmunya belum tentu langsung gampang diaplikasikan ketika lu buka bisnis yang modalnya terbatas. Contoh Exactly. noodle bar deh. Lu nggak bisa pakai ilmu lu nanganin klien ratusan triliun jebretin ke situ kan? Nggak bisa. Gimana coba ceritain dong, Bro? Ini juga mungkin sharing buat teman-teman yang ibaratnya apa ya. Kalau gue suka bilang kalau gue tuh bukan bener-bener, gue bukan hanya businessman. I'm an employee and also a businessman. That's something different. Ya kan? And I don't mention my company as a enterprise, I mention those as side ventures. Oh. Dimana lu meniti karir, tapi lu tetap ngebangun bisnis. Ya. Ya kan? Di saat kita mau ngelakuin itu gitu kan, biasanya kalian mungkin rata-rata employee gitu kan, mau bangun bisnis segala macam. Kalian pasti terbiasa namanya apa ya, ngelihat duit tuh, jadi modal berapa pak? 2M gitu kan langsung kan, 5M, 10M gitu kan buat marketing. Begitu kalian jalanin bisnis kalian pasti kayak pertama kali modal. Oh, gue paham maksudnya. Ini langsung ketawa dia marketing strategis. Ya kan? Iya benar. Duit marketing kita berapa bro? Tanya orang finance kita kan. 50 juta. Ya kan? Gimana nih kan? Biasa lu ngurusin 10M lu mau ya tinggal panggil agensi ibaratnya gitu kan. Tinggal panggil apa segala macam. Sekarang lu punya 50 juta. Lu harus pikirin gimana caranya itu bisa Betul. menghasilkan apa yang tetap lu pengen gitu kan. Tapi dengan banyak concern. Ini cuma contoh satu lah marketing. Tapi kayak bangun tim juga. Ya, lu berharap temenan sama singa, tim lu singa, tapi budget lu kucing. Exactly. Lu kebiasaan ngejar mangsa lu sama singa nih. Rame-rame. Gampang dong. Iya kan? Sekarang lu cuma punya kucing nih 10 biji. Ya kan? Gimana caranya lu bisa ngejar? Itu banyak banget sih. Di situ kalau menurut gua nggak cuma intelligence yang dipakai, tapi EQ juga dipakai, emotional quotient lo. Ya kan? Gimana lu bisa tetap berani kejar, tapi ya bukan sembarangan berani ya. Ya. Lu tetap pikirin gitu. Ya, menarik. Nah, ini menarik karena Igan ini sampai sekarang ini sambil meniti bisnisnya dari 2020 akhir, itu masih sambil bekerja profesional di perusahaan. Profesional. Nah, ini yang gue pengen nanya karena ada gerakan pecat bosmu. Wah, anak Gen Z gini, pecat bosmu artinya lu pecat bosmu tuh kayak lu biasa kan kalau karyawan kita gitu gak ya? Karyawan kan kita takut dipecat gitu kan. Udahlah, kita sekarang bikin gerakan pecat bosmu artinya kita jadi entrepreneur, kita yang keluar, kita resign maksudnya gitu pecat bosmu. Kita resign, kita jadi bos sendiri. Nah, jadi biasanya ketika udah punya semangat dan ide bisnis, mereka resign, Bro. Langsung mau bikin bisnis. Tapi banyak yang akhirnya malah balik lagi ke kantor atau terlalu sungkan buat balik, tapi bingung juga mau ngapain karena udah terlanjur keluar. Nah, apa pendapat lu dari sudut pandang lu tentang membuka bisnis tapi lu sebenarnya backgroundnya awalnya adalah profesional? Ya, profesional. Menurut gua di saat lu mau bangun bisnis, tujuannya harus jelas. Duit banyak. Freedom of time. Maybe. Oke. Mention it ya kan. Atau bisa juga ada yang cuma buat pride. Ya kan. Bisa juga ya mungkin bukan banyak duit tapi uang sampingan. Gitu kan. Oh, oke. Jadi kayak pastiin dulu tujuan lu di saat lu ngebangun bisnis apa gitu. Karena itu akan menjadi sangat penting di saat lu lagi ngejalanin. Bisnis aja ya lu tanya semua pebisnis lah. Ya kan, bisnis aja udah berat, apalagi lu sambil kerja, lu harus punya bisnis. Motivasi lu harus seberapa kuat itu ya kan. Nah itu lu selalu balik ke tujuan lu apa.
Diingetin lagi kan tujuan lo apa. Kalau gue boleh sharing dari gue sendiri, gue ngebangun bisnis. It's not only for money. It's more untuk apa ya, ibaratnya gue mau punya safe haven. Oke. Gue mau punya safe haven, gue mau punya sesuatu di mana gue bisa apa ya, ibaratnya ketenangan batin. Karena kerjaan gue itu by the way sangat-sangat High pressure gitu. high pressure. Ya kan dulu Ekspektasinya tinggi gitu dari ekspektasi kliennya. sangat tinggi ya kan. Kalau lu mau bayangin kerja dari jam berapa sih kan? 8 pagi pasti udah bangun. Jam 2 pagi belum tentu tidur. Oke. 8 pagi udah pasti bangun. Udah pasti bangun. Jam 2 pagi jam belum 2 pagi tentu belum tidur. tentu tidur. Oke. High pressure itu dulu bahkan ada istilahnya namanya kalau di MBB namanya up or out. Up Up or out. or out. Nah, Oke. serem ya. Lu promote atau lu cabut. Oh. Kayak gitu. Jadi pressure-nya memang sekeras itu. Jadi mulainya kalau gue adalah mau bangun safe haven. Ya kan. Jadi bukannya kalau gue memang mencarinya money, 3 tahun gue baru 7 cabang. Oke. Ya nggak Katanya baru lu- juga sih. Enggak lah, tapi kan banyak yang setahun udah langsung 10 cabang ya kan. Lu lihat kalau misalnya Ya, kayak ya, mie ya. yang satunya itu yang cabangnya di mana-mana di seluruh Oke. Indonesia ya kan. Can I do it? Maybe I can. But whether I wanna do it, I'm not sure. That's not my goal. That's not my goal. Ya gue nggak mau ceritain terlalu banyak, cuman gue bukan dari latar belakang keluarga yang kayak ibaratnya serba ada lah gitu semua segala macam. Bro, yang ini yang I'm harus not. gue langsung patahin nih. Kenapa Ini nih? hampir semua komentar netizen kita tuh selalu ngomong, lihat kok itu bajunya jam tangan ini mah anak orang kaya. Anak orang kaya mah gampang. Dia bikin bisnis noodle bar kenapa nggak 7 cabang itu dari bokapnya duitnya. Apa kita panggil bokap gue kesini ya? Iya enggak. Bokap lu yang punya bank itu kan. Waduh, ketahuan enggak deh. Ya, Coba ceritain dong. Ya. Latar belakang privilege lu apa? gue punya privilege. Ya. Bukan gue nggak ada Masuk privilege. ITB. Gue punya privilege sampai gue SMA. Gue berani bilang. Punya privilege sampai lu SMA. Sampai gue SMA. Apa tuh privilege lu? Gue bisa disekolahin sampai SMA. I think it's a good thing. Oke. Nggak semua orang bisa lulus SMA bro di Indonesia Iya. kan. Waktu gue mau masuk kuliah, gue harus cari beasiswa. Bokap nyokap lu kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari apa? Nyokap ibu rumah tangga, bokap pengusaha, Nah, ya kan. Tapi di sini yang gue mau klarifikasi teman-teman ya, namanya jadi pengusaha itu 2 hal ya. Satu, nggak semua kaya dan nggak selalu kaya. Oke. Ya kan? Oh, oke. Not always ya. Not always rich, ya kan? Iya, iya, Karena kan iya, ada iya. seasonality, Bener. ada berbagai macam faktor. Berat bro, jadi pengusaha tuh kayak. Iya. Tapi bokap lu memang pengusaha. Bokap gue memang pengusaha. Oke. Bokap gue memang pengusaha. Cuman benar-benar waktu gue kuliah itu gue harus cari beasiswa. Sekarang Jadi bokap masih jadi pengusaha. bokap masih pengusaha. Pengusaha gini, pengusaha nih kan kelihatan dari kategori bisnisnya, Bro. Pengusaha berlian sama pengusaha bakmi beda nih, Bro. Walaupun Pengusaha jasa di bidang Secret Service Agency. enggak dong bro. Di kontraktor. Ya kontraktor lumayan lah, Bro. Tapi waktu itu mungkin lagi masa-masa beratnya. Lagi masa-masa berat. Jadi bener-bener bokap gue udah ibaratnya udah siapin tas nih ke Bandung nih, udah siapin barang-barang Apa segala tuh macam. maksudnya? Gue udah siapin barang-barang, gue udah packing nih Buat? di koper ke Bandung mau ke ITB. Oh, oke. Ya kan gue udah mau ke ITB, bokap bilang gue cuma bisa biayain lu paling lama setahun. Oke. Kayak gitu. Bokap bilang kayak gitu. Karena situasi dan kondisi dan lain-lain. Akhirnya ya itu. Ya ibaratnya kata kalau jauh lah dari privilege. Jauh lah dari privilege. Iya, tapi memang yang gua rasa kuat itu adalah bokap mungkin kasih apa ya, teladan gitu ya, atau Benar. mindset berpikir. Benar, itu yang ibaratnya sampai hari ini masih gue bawa. Karena dari kecil bokap itu selalu dia berusaha ngajarin gue bagaimana cara berpikir ala pebisnis. Nah, gimana sih, Bro? Gimana cara berpikir ala pebisnis? pebisnis? Paling simpel ya. Bokap gue tuh dulu pas gue masih kecil, kalau misalnya gue misalnya makan gitu, misalnya beli makan, contoh nih beli makan gitu kan di AW gitu kan misalnya.
kita beli makan di AW. Nanti kan si mbaknya bisa kayak nanya, Kak nggak kentangnya sekalian? Iya. Bokap gue langsung bahas. Itu namanya upsell. Wih, gokil Kurang lebih dia bokap nggak lu. ngomong Iya, yang ngerti. secara teoritis. Iya, tapi dia jelasin maksudnya. Dia jelasin. Ini upsell kayak gini gitu kan. Coba kamu lihat restoran ini sepi, kenapa restoran itu rame? Gue diajak ngobrol kayak gitu. Sejak umur berapa, Bro? Waduh, dari bener-bener SD? kecil. Dari kecil banget, umur 5 tahun kayaknya. Udah ngajak ngomong gitu. Udah ngajak ngomong kayak gitu. Dan gue sering ikut bokap gue pergi bisnis dulu. Mahal nih. Jadi dia misalnya kayak ngobrol sama orang segala macam, dia nggak malu, dia bawa gue. Kalau misalnya yang nggak secret ya, Iya. dia akan bawa gue. Berusaha biar gue perhatiin segala macam, walaupun namanya anak kecil kadang-kadang, aduh bosan gitu kan. Cuman if I look back, it really matters in my life. Kayak yang bisa membuat gue sejauh ini juga itu salah satunya. Yes. Ya, Nice. kayak gitu. Dan lu belajar dari sekolah jelas ngasih lu pendidikan. Yes. Orang tua ngasih lu pendidikan. Lu dapet pengalaman di MBB. Ya. Lu terjun langsung di lapangan. Dari semua pengalaman itu, bisakah lu simpulkan bahwa sekolah itu, pendidikan itu, sekolah terutama dalam bentuk sekolah itu gak penting untuk jadi seorang pebisnis? Karena banyak pebisnis drop out. Banyak pebisnis gak perlu sekolah. Orang yang nilainya C akan memperkerjakan orang yang nilainya A katanya. Gue sebagai, ini gue ngomong sebagai entrepreneur lah ya. Dan gue yakin banyak juga entrepreneur lain bakal setuju sih. Apa yang ada depan mata lu sih katanya deh. Kalau bisa sekolah habisin. Kalau nggak bisa sekolah ya udah lu jalanin apa yang lu bisa exactly. gitu ya. Kalau lu yakin bahwa lu bisa lebih daripada sekolah, I'm wasting time here, ya kan? Gue udah tahun ketiga, gue nggak merasa gue dapat apa-apa, ya kan? Terus gue banyak yang mesti ngulang misalnya gitu kan? Ya. Nah, terus gue tiba-tiba ditawarin gitu kan, peluang bisnis, jalurnya jelas, industrinya jelas, ya kan? Investornya jelas, ada mentornya. Kenapa enggak gitu kan? Boleh dipertimbangkan. Gue suka nih jawaban begini nih. Nih Kenapa? Ibu produser, Ibu Ivanka nih. Ini menarik ini. Artinya jadi ini membuka peluang bahwa ini menurut gue setuju dengan statement ini. Karena nggak selalu sekolah adalah jawaban sukses. Yes. Tapi kita langsung sebaliknya tidak sekolah juga jawaban yang lebih sukses. Yes. Tergantung kondisi lo apa. Tapi yang gue suka adalah apa aja yang ada depan mata ya dilaksukin maksimal. Nggak semua orang bisa kesempatan bisa sekolah. Ya tapi ada yang sukses saja. Ada yang sekolah ya sukses saja. Benar. Mungkin secara prinsipnya lagi kalau ditarik lagi, ada juga bahwa be confident with gray area kali ya. Apa tuh? Be confident with gray area itu adalah cari, satu mulai dari pengetahuan, lu harus cari jawaban lu sendiri. Jangan selalu bertanya ke orang. Lu selalu pengennya disuapin lah ibaratnya gitu kan. Kadang-kadang orang iya atau enggak gitu kan. Kasih tahu gue jawabannya gitu. Dia tidak terbiasa. Mungkin itu karena pendidikan kita ya. Kita kan kebiasaan disuapin, kalau gaya pendidikan kita Indonesia sama Belanda kan mirip tuh. Orang MBB bahasanya berat-berat dalam-dalam, gue suka nih begini nih. Kenapa tuh? Iya gue ngerti. Ya kan? Kita kan kalau pendidikan kita mungkin ya, ini gue bukan blaming pendidikan. Enggak sama sekali, pendidikan is very good ya. Maksud lu Mas Nadiem Makarim Kemendikbud harus diperiksa KPK? Enggak dong. Mas Nadiem Makarim itu senior saya loh. Dari MBB. Oh iya. Senior saya, dia alumni dong. Iya. Senior saya dia. Keren lah pokoknya. Cuman pendidikan kita Indonesia tuh gayanya mirip sama Belanda. Everyone would agree yang understand pendidikan ya kan. Kita lebih kayak disuapin, kita baca buku gitu, kita hafalin. Berbeda dengan pendidikan kayak misalnya di US. Gitu kan, mereka belajar kreatif, belajar problem solving. Ya kan. Ini satu hal yang menurut gue sangat berguna buat bangsa kita. Kalau kita bisa lebih comfortable sama gray area dan cari jawaban sendiri, Ya. Bangsa kita bakal maju by a lot, I believe. I believe. Kenapa bisa begitu? Karena lebih sedikit orang yang hanya minta disuapin, lebih banyak orang yang memecahkan masalah. Maka akan lebih banyak entrepreneur juga pasti. Nah gue tertarik masuk ke sini nih ya. Kenapa dari semua masalah yang bisa lu pecahin, lu lihat peluangnya tuh Cemara Noodle Bar, oke. Ya. Gue supaya nggak terlalu muter, gue udah jelas tahu bahwa kebetulan memang itu teman lu yang punya hobi. Yes. Teman lu yang memang tinggal di situ, daerah situ, Yes. dan segala macam. Tapi kenapa lu mendukung itu? Ya, oke. Again tadi balik lagi ke tujuannya, bahwa gue pengen bangun safe haven, gitu kan. Safe haven tuh
sorry ya bahasanya mungkin gak semua orang tahu, tapi safe haven itu artinya lu bikin apa ya, tempat di mana lu bisa mundur lah gitu kan. Nah, gue mau bangun safe haven ini, gue lihat industrinya harus apa gitu. Itu dari situ dulu. Oke, industrinya harus apa? Industrinya harus apa, ya kan? Orang banyak yang bilang, oh F&B, tapi kan banyak yang Iya, naik terus jeder, turun. langsung mati. Oh, F&B-nya apa dulu nih? Oke. Ya kan, dari awal gue udah ngobrol sama teman-teman, kita udah agree bahwa yang kita bangun ini sifatnya ekspansif Oke. tapi sustainable. Ekspansif Tapi sustainable. Kalau kita ibaratnya mau kejar growth, itu kita incar kategori F&B yang namanya misalnya kayak fat atau enggak yang tren-trenan lah ya, misalnya kayak dulu apa Thai tea. Oke. Ya kan, Bubble, atau enggak, boba. boba atau enggak es kepal Milo. Ingat nggak dulu? Wah gila, jor-joran setahun revenue bisa berapa? Odading. Odading. Kayak gitu. Yang kita kejar itu lebih mendekati contohnya. Misalnya kayak restoran sate yang ada di mall-mall itu. Oke. Ya kan? Itu udah berapa tahun mereka berdiri. Bokap nyokap gue dulu pacaran pertama kali pergi ke sana. Gitu kan. Sampai sekarang. Gitu kan masih ada. Bakmi yang depannya G, Oke. belakangnya M. Ya kan? Itu lama sekali Ya, gitu 50 kan. tahunan ya. Udah terbangun Hebat. lama kayak gitu. Jadi dari situ kita kategoriin bahwa satu, gue mau bangun safe haven, berarti gue tentuin industrinya apa. Habis itu gue tentuin lagi menunya apa nih. Oke. Gitu kan. Kalau dari industri banyak yang lain-lain. Mungkin tadi kalau sorry gue bahas jadi agak lompat tadi. Kalau gue mundur lagi ngomongin soal kenapa gue pilih F&B. Karena F&B yang gue pilih modelnya begitu gitu loh. Industri lain ada, yes. Tapi biasanya barrier to entry-nya industri-industri lain yang sifatnya berulang. Contoh ngomong apa deh, komoditas. Yang sifatnya berulang nih ya. Yang sifatnya berulang gitu kan. Komoditas misalnya, itu kan barrier to entry-nya berat bro. Ya. Ya kan kita tahu sendiri bukan cuma dari segi regulasi, di lapangannya juga. Ya, ya. Banyak mafia-mafia kuatnya lah gitu ya. Semerautan aja deh kita sebutnya gitu kan. Halus banget. Kalau F&B mungkin lebih adu kreativitasnya, bisa diadu gitu ya. Gitu kan segala macam. Lebih cocok sama style gue lah. Gitu kan, dengan background balik lagi apa yang lu punya, apa yang di depan mata. Gitu kan. Akhirnya gue mencari itu. Itu nggak langsung gue ketemu gitu kan. Networking. Akhirnya networking, ngobrol-ngobrol sama orang, teman gitu kan. 10 menit duduk nggak lama, kita ngomong udah oke deal, kita bangun ini. Gitu. Ya, Wah, karena lu udah proses masaknya tuh udah lama. mateng Sudah gitu ya. berpikir, sudah mengincar gitu kan segala macam. Ya nggak ada lah bro, ibaratnya namanya apa-apa tuh yang instan. Modal awal berapa bro bangun Cemara Noodle Bar di cabang pertama di Jogja ya? Gue nggak akan sebut angka, tapi lu akan kebayang. Oke. Tahu nggak gimana cara kita bangun Cemara? Very lean, ya kan? Kita bangun Cemara itu pakai gerobak. Oke. Kita bangun Cemara pakai gerobak bro. Emang orang Kalau lu lihat sekarang di Instagram udah restoran gede-gede pakai gerobak. nggak ini gini, makanya gue bilang emang orang itu artinya orang marketing itu gue harus pinter-pinter bedain mana brand story, mana yang brandneran. Ini brand story apa beneran nih? Beneran Pakai gerobak atau waktu itu emang launchingnya pakai Lu gerobak? Bro, lu boleh cek ke di Purwokerto. Tanya orang-orang di sana. Yang pertama kali datang semua customer loyal kita. Dari Lu gerobak tanya, dari gerobak. Bahkan itu gerobaknya kita numpang sebagai menu seasonality. Hah? Jadi gerobaknya gak selalu ada. Gerobaknya numpang. Sebagai menu seasonality karena kita benar-benar mau selin mungkin. Oh, jadi gerobaknya itu pun kayak nggak ada sewa tetap di satu tempat Nggak itu ada. karena pas dia lagi ada menu season baru Seasonality kita datang. datang. Tapi kok lama-lama revenue menu seasonality ini ngalahin yang sewa tempat. Dari situlah akhirnya lu mulai sewa tempat. Dari situ akhirnya kita mulai sewa tempat. Dari situ. Oke. Wow. Ini menarik. sesuatu yang mungkin lu juga kan marketer ya. Apa marketing strategis ya kan. Apa istilahnya lu Ya. girea. Waduh. Marketing baca-baca strategis ya aja kan? lu. Jadi kalau kita ibaratnya di marketing biasanya kan kita coba dulu MVP Ya. ya. Minimum viable product kita lempar dulu ke market. Market balas gak? Gitu kan, kalau market gak balas ngapain kita lanjutin. Ganti aja gitu yang lain kan. Ini kurang lebih kayak gitu konsep yang kita pakai mirip lah. Ya. Gitu, kita pakai gerobak datang.
yang jualan teman gue. Karena kan dia sebenarnya teman gue ini juga pada kerjaan lain, makanya seasonality kita. Oh, pas lagi bisa itu. Lagi bisa, tapi bener-bener hanya seasonality itu revenue yang ngalahin yang sewa tempat. Seasonality itu sebulan buka berapa hari, bro? Seminggu paling banyak 2 kali. Buset. Nice. Ya, jadi kayak ibaratnya ini produk main nih. Produknya main. Kalau gitu berarti kita harus coba kita push lagi. Ya kan? Udah kita push, wah meledak bro. Dari langkah itu untuk bisnis F&B yang misalnya base-nya juga di gerobak, lu Ya. bakal saranin perbanyak gerobak atau besarin gerobak jadi tempat? Tergantung ya kalau kita ngomong kayak gini, karena ini kalau ada teman-teman yang konsultan di MBB juga nih pada ketawa, mereka suka bercanda. Kalau konsultan tuh kalau ditanya apa-apa jawabnya tergantung. Iya emang. Bener nggak? Iya. Karena tergantung situasi, kita harus analisa dulu bro, ya kan? Ini kalau misalnya dibuat jadi apa ya besar, apakah revenue-nya bisa sama Iya. atau enggak? Kadang-kadang ya emang marketnya cuma segitu Iya. kok, gitu kan? Lebih baik lu banyak persebarannya. Oh kalau kayak gitu lebih baik gerobak dong. Kalau lu baik persebarannya. Tapi kalau di situ marketnya lu lihat lu punya gerobak lu sampai makan di pinggir jalan segala macam. Coba deh lu masukin ke dalam gitu kan. Coba lu kasih toilet gitu kan yang lebih bagus kan jadi restoran. Ya. Gitu kan. juga Apalagi sama banyak aja. produk upsell-nya ya. Apalagi banyak produk upsell-nya gitu Ya. kan. Kalau di gerobak mungkin sulit ya. Kalau lu mau upsell, mau Ya. bikin berbagai macam menu gitu kan. So it's always tergantung sih. Ya. Wah, gue dapet daging nih. Seru emang. Gue kuliah filsafat bro. Gue marketing strategis jalanan bro. Street strategis. Karena gue belajar marketing itu karena gue hobi. Marketing itu adalah sesuatu yang kalau gue lakuin, dibayar nggak dibayar gue lakuin bro. Karena gue hobi, gue suka gitu. Gue suka ngeliat sesuatu tuh bisa value-nya yang tadinya 2.000 bisa kok jadi 20.000. Apa yang ditambahin ke sini? I see. Gue ketemu strategis MBB ya kan. Dari MBB itu kan 3 top 3 ya. 3 top Lu udah 3. kerja di 2 salah satu kerja dari di 3 itu duanya. ya. Jadi wah nih Kalau gue satu lagi jangan deh. jangan. Ntar lu koleksi ini. Koleksi surat resign bro. Oke, gue menarik. Tapi apakah lu dapet momen viral dari sosmed atau digital atau itu semata-mata karena paparan offline dan momentum yang tepat aja di situ? Kalau waktu itu benar-benar paparan offline bro. Kalau lu lihat Purwokerto tahun 2020. Mereka itu ibaratnya nggak se-digital savvy itu ya. Kayak gue juga nggak tahu apakah kalau misalnya ditargetin mereka lihat ads nggak akan langsung react kayak orang kita di Jakarta gitu ya. Kalau gue bilang kalau di Jakarta karena mungkin kantong lu agak tebel ya kan, lu dikasih ads apa lu react langsung kan. Oke, gue mau belanja tuh barang gitu kan, menarik nih sepatu cuman 200.000 misalnya contoh gitu kan. Tapi kalau di sana lu lihat iklan belum tentu lu react karena mereka budaya itu belum kebangun gitu loh di sana, sehingga itu waktu itu memang benar-benar offline. Dan ini yang serunya juga bro, kalau gue lihat-lihat tuh kemarin kita habis review data kota-kota kecil itu kalau kita buka revenue-nya itu naiknya pelan. Kota-kota kecil. Pelan banget ya. Karena memang budayanya begitu. Di kota-kota kecil. Karena kita kan ada buka di Solo juga, kita ada buka di Purwokerto. Gitu kan. Kalau yang di kota-kota besar, contohnya lebih ke Jogja tuh tadinya kota kecil awalnya, tapi gara-gara banyak investor masuk kan, karena UMR rendah segala macam banyak investor masuk. Mereka gayanya kayak kota besar. Kalau kota-kota besar tuh begitu kita pasang ads, bayar influencer semua segala macam, langsung di depan. Naik kayak gitu. Kalau di kota-kota kecil bukan kita nggak coba, kita coba, tapi tetap pelan, sehingga itu lebih ke offline presence sih, sama word of mouth waktu itu. Makin ramai baru deh kita buka di Jogja. Nice. Faktor gue yakin banyak yang bikin ini jadi sukses. Gue sebut sukses membuka 7 cabang dalam 3 tahun gitu kan. Gue sebut sukses membuka 7 cabang dalam 3 tahun. Pertanyaan gue adalah dari semua banyak faktor ini, pada mulanya ketika itu dari gerobak terus mulai rame lebih ke pemilihan lokasi, rasa makanan, ramahnya pelayanan. Ya gue yakin ini keseluruhan touch point-nya ya. Cuman apa yang jadi kunci utama bro? Ini gue suka nih kalau lu ngomongnya tuh karena konsultan juga, lu lu bikin namanya Gue bedah dikit gitu ya. Iya, lu bedah. Iya. Kalau di consulting tuh kita sebutnya di MBB kita ada sebut namanya misi itu. Oh misi. Misi itu apa tuh bro? mutually exclusive, collectively exhaustive.
Nah, jadi secara dua orang, lu ini berbeda. Atau secara dua topik yang dibahas, lu ini berbeda. Tapi kalau dikumpulin jadi satu, ini lengkap. Contoh kalau gue ngomong pohon. Oke. Pohon. Pohon ada apa? Akar, Oke. batang, daun, buah. Oke. Ini misi. Oke. Oh. Nggak ada satupun yang gue sebut yang berlawanan. Oh. Akar kan bisa di atas ya, kagak lah. Akar rata-rata yang mendekati tanah dan di bawah tanah. Batang yang di atas. Daun, buah. Daun bukan batang, buah bukan daun. Oke. Ya kan? Gue suka tadi cara lo ngomong kayak dari apanya nih, dari segi lokasinya atau apa. Kalau menurut gue sebagai pebisnis, lu kalau berpikir apapun itu harus misi. Supaya nanti lu nggak di masa depan kayak kelewat. Ada yang ketinggalan atau yang lu pikirin tuh apa ya ibaratnya namanya ada irisannya. Lalu kalau lu spending duit di sini ini hilang nih. Duit kalau lu jadi pebisnis. Nah, waktu bikin plan itu semuanya juga kita pikirin gitu. Dari ibaratnya customer datang, bagaimana cara dia datang, bagaimana cara dia order, ya kan? Makanan ini kompetitor ada nggak? Rasanya enakan mana dibanding harga kita? Oke. Sebenarnya semuanya tuh kan pada akhirnya apa ya? Simple bro, orang bakal kalau dia lihat dia bakal penasaran. Dia kalau terutama kalau dia ada interest ya kan. Ya. Kalau dia udah penasaran, dia coba, memang worth it, balik lagi pasti. Ya kan? Cuman kalau lu tanya salah satu yang paling strong waktu itu gue bilang produk. Produk kita paling strong. Produk kita ibaratnya dibanding yang lain dengan harga yang sama nggak ada yang ngalahin lah. Oh, I see. Yang gue berusaha lihat itu soalnya gini, karena orang mikir, ya gue udah coba nih. Mereka juga ngelakuin riset versi mereka. Ya. Mereka coba pricing versi mereka juga cobain punya kompetitor versi mereka. Menurut mereka ini enak dengan harga yang lebih terjangkau. Semua hampir gitu, tapi ketika jalan, kok nggak jalan ya? I see. Nah, satu catatan adalah dari pengalaman Igan, dia bikin bisnis ini pasti dengan persiapan penuh. Persiapan penuh. Jadi Tapi enggak bukan berarti lama-lama ya. Tetap cepet harus. Yang Oke. penting-penting aja gitu. Kadang-kadang orang, aduh Ya. plannya belum jadi nih, masih bikin bisnis plan. Aduh. Boleh mau gak sampai bro kapan, share poin-poin apa yang menurut lo yang membentuk tadi misi tadi jadi lengkap, tapi faktor-faktor utamanya aja ya ibarat kata kursus kecil-kecilan nih sekarang dari Igan untuk mau bikin bisnis F&B. Faktor-faktornya apa aja? Kalau gue pasti selalu jawab 9 poin di bisnis model Canvas. I see. Nah, apa kalau dari lu di F&B? Ini serunya by the way jadi konsultan MBB juga. Sorry ya gue agak angkat ini lagi soalnya kita tuh kan mecahin masalah setiap hari beda terus nih. Dan skalanya triliunan rupiah yang kita omongin kan. Kita kalau mau hajar dari framework HBS atau apapun itulah framework kita yang udah available di sana, belum tentu pas puzzle-nya. Oke. Ada yang nggak fit Ya. nih gitu kan. Sehingga kita biasanya itu bikin framework sendiri dan ini Oke. nggak main-main. Ini Dan hanya untuk industri tertentu juga gitu ya? hanya untuk industri tertentu. Biasanya kalau di dalam firm gitu kan, di dalam firmanya itu udah punya knowledge repository. Apa aja yang udah pernah kita bikin frameworknya. Yes. Dan itu nggak di-share keluar ya? Nggak di-share keluar. Ah. Dan itu bener-bener mantap gitu. Gue juga kangen banget kalau misalnya gue bakal cabut. Itu salah satu yang gue bakal kangen. Oh, wow. Ya kan. Ya, gue nggak heran sih sekelas MBB pastilah mereka. Dan itu bener-bener ibaratnya tailored banget nih buat klien itu. Karena kita bener-bener bikin dari problemnya apa segala macam. Itu juga yang diadopsi sama kita. Karena kalau misalnya kita langsung bawa bro, yang dari frameworknya si repository itu juga. Ya, itu pun nggak bisa works. Itu pun gitu. nggak bisa langsung works di klien kita yang baru. Oke. Tapi at least gimana polanya orang awam atau mungkin pebisnis yang nggak pernah punya pengalaman jadi konsultan bisa tahu framework apa atau secara sederhana apa yang harus gue jalanin buat F&B bisnis nih. Ya, ini Gue harus siapin ini apa? nggak bohong, ini perlu latihan sih. Cuma teruslah berlatih ya. Cuman kalau misalnya gue kasih gitu kan framework contoh-contohnya Ya, aja. elemen-elemen misalnya, dasar deh. Elemen dasar. Misalnya kalau misalkan contoh Ya. nih, gue tentuin customer segment. Ya. Cari value proposition yang paling unik mau apa. Ya. Channelsnya lu mau jual lewat mana gitu-gitu. Nah kalau dari sisi lu apa? Kalau dari sisi gue, investor, Oke. produk, Oke. sama mungkin apa ya, investor, produk, operations, Oke. marketing.
Oke. Lose four things lah minimal. Nih, dari ini gue analisa ya. Ketika lu ngomong berarti lu adalah human driven. Artinya yang lu sebut elemen dasar itu yang paling penting adalah internal orang-orang yang bisa handle 4 elemen itu dulu yang 4 terutama daripada Exactly. hal-hal lainnya ya. Yes. Oh, That's it. Kalau menarik. lu punya investor atau bukan investor, capital, Oke. ya kan terserah capitalnya Dalam bentuk mau siapa, apapun ya. apapun itu. Coba lu pikirin capitalnya ini cukup nggak, gitu Oke. kan? Lu main-main ini kayak puzzle sama si produk. Capitalnya sanggup nggak bikin produk ini? Sanggup nggak ibaratnya nggak bangun si operationnya ini? Sanggup nggak bersaing di dunia marketing yang kejam ibaratnya gitu kan? Ini lu main-mainin deh kayak puzzle gitu kan? Ya. Produknya apa? Pasti marketingnya beda. Ya. Pasti operationnya beda. Ya. Pasti capitalnya beda. Lu main pakai kayak puzzle, coret-coret aja. Makanya gue sebut ini kan kita founders teori ya. Ya. Karena kita pengen tahu setiap founders tuh punya teorinya masing-masing. Yes. Ada orang yang bilang, simple banget gitu kan. Ya. Ya kalau itu mah gue juga pikir, lo belum tentu. Belum tentu dalam artian kadang-kadang yang simple malah diremehin. Ya. Fokusnya ke perintil-perintil. Exactly. Yang sebenarnya malah nggak signifikan gitu ya. Exactly. Menarik. Terus kenapa noodle bar bro? Kenapa noodle bar? Kenapa noodle bar? Gue belum nangkep kenapa disebut noodle bar. Apa karena itu cepat penyajiannya? Karena kita basically ada barnya. Bentuknya kayak bar gitu. Kayak Oke. orang bisa makan sebenarnya kayak orang di Jepang. Oh. Lo bisa makan di depan tempatnya. Dulu di gerobaknya juga ada. Tapi kan kalau di gerobak ya kayak gitu kan Oke, modelnya. ya. Terus karena itu basically nyediain banyak noodle. Therefore noodle bar. Oke. Kayak gitu. Oh, As simple as that. menarik. Gue nggak pernah bikin pusing apa-apa kalau yang kayak gitu-gitu kayak soalnya, practical. soalnya ini biasa bertentangan bro. Karena kadang-kadang orang kalau ngelihat konsultan yang mungkin bukan top global atau mungkin bahkan mungkin bukan konsultan lah gitu ya. Kalau dikasih nasihat itu kadang-kadang jadi terlalu ngejelimet teoritis. Nah di sisi lain orang akhirnya mikir, kayaknya kalau kita nggak simple tuh nggak kena nih. Perencanaan yang gak simple itu gak kena nih. Tapi di sisi lain ada yang bilang kalau terlalu simple, Kalau dari pengalaman gue selama jadi konsultan, kita harus bisa baca orang. Kalau gue sendiri, gue selalu punya ibaratnya catatan tentang siapa klien gue. oh ya? Dia punya anak atau enggak? Dia hobinya apa? Karena lu B2B. Yes. Exactly. Tapi I mean like ini untuk B2B ya. Kalau misalnya semua Ya maksudnya ini bukan agak konteksnya susah. si noodle bar Bukan, ya. Ini bukan konteks, ini konsultan. Ya. Waktu gue jadi konsultan, ya kan. Gue selalu tahu dia orangnya kayak gimana. Apakah dia lebih suka yang detail atau yang simple? Kalau gitu, kalau dia suka yang simple, 3 halaman pertama gue pasti simple semua. Kalau dia lihat ada masalah dan dia mau deep dive, baru nih gue buka semuanya. Udah siap juga yang ribet. Tapi karena dia orangnya suka yang simple, gue harus kasih yang simple. Kalau orang yang suka simple, kita kasih ribet. Aduh, ya kasihan deh kalau lihat mukanya tuh kayak, apa gue cabut aja. Kayaknya dia dalam hati kayaknya kayak gitu kan. Tapi ada juga orang yang sukanya yang ribet bro. Kalau lu nggak tunjukin ribet, apaan nih? Lu belum mikir bener-bener ya? Ya udah gue tunjukin yang ribet sekalian. Menarik. Bro, di industri F&B yang lu jalanin, Ya. menurut pandangan lu ya, Hmm. kalau ngomongin kategori makanan misalnya, Yes. bakmi, nasi goreng itu kan yang udah pasti disukain, tapi persaingan banyak. Menurut lu kalau kita baru mau mulai bisnis F&B, lebih bagus masuk yang kategorinya udah pasti, tapi kita coba cari diferensiasi tipis-tipis atau sesuatu yang completely different? Nah misalnya tiba-tiba lu tawarin, oke ini namanya apalah, wotiao, apa bentuknya beda lagi, apa segala macam. Atau lu masuk di ya bakmi. It's you're saying basically red ocean or blue ocean ya kan kalau bahasa kerennya kan Ya, biasa ya. orang dulu. Sorry. Red ocean lu boleh main kalau misalnya lu serang pinggir-pinggirnya. Gue sebutnya kayak gitu aja deh, simple. Ini buat pebisnis baru ya. Iya. Ini bukan buat yang ibaratnya Ya. konglomerat mau jebretin duit banyak gitu enggak. Ini buat pebisnis baru. Red ocean lu boleh main di pinggir-pinggirnya. Ibaratnya nih hiu kan berantem nih. Gigit-gigitan. Pasti ada dong remah-remahnya di pinggir-pinggir. Lu ikan kecil lu bisa sikat remah-remahnya. Kalau lu mau main di blue ocean, lu harus siap badan lu itu kuat untuk diterpa apapun yang lu nggak tahu itu.
Karena itu blue ocean, laut lepas luas, nggak ada orang yang makan, nggak ada darahnya. Ibaratnya kalau red ocean itu kan karena berdarah-darah kan, kalau gambarannya begitu kan. Ya. Kalau blue ocean kayak nggak ada apa-apa, nggak ada gemeriang air. Lu harus cukup menjadi ikan yang cukup kuat untuk main di sana. Kembali lagi lo harus lihat diri lu apa gitu kan. Karena setiap orang privilege-nya beda-beda. Ya. Ya kan. Kalau privilege lu mungkin, ini gue kasih contoh, ini nggak 100% akurat ya. As simple as gue cuman kasih satu, misalnya kalau capital lo gede, ya kan, lu bisa belajar banyak hal, lu bisa coba, lu main blue ocean ya silakan, gitu kan, yang di tempat yang menunya nggak banyak orang main, gitu kan, mungkin baru terkenal di luar negeri, lu yang bawa ke Indonesia. Ya. Contoh deh, Ya Korean kan? noodle misalnya. Korean noodle, gitu kan, ya itu ibaratnya kalau lu capitalnya kuat, siap-siap ya, karena marketing lu harus gede bro. Di situ lu harus kenalin nih produk, gitu kan. Edukasi. Lo harus research dulu di awal bahkan. Lo harus tahu orang Indonesia ke luar negeri makan apa, di mana, makan apa. Ya kan? Supaya lo tahu, oh ini kalau gue bawa ke Indonesia most likely bisa gitu kan. Terus habis itu ya kalau gagal lo siap-siap lah. Gitu kan, ternyata oh di luar negeri rame, di dibawa ke Indo enggak, karena orang sukanya makan di luar negeri misalnya kayak gitu. Atau misalnya supply chain-nya di Indo agak beda, rasanya beda gitu kan. Kalau lu privilege-nya itu bukan capital, tapi privilege lu adalah seberapa lu tajam berpikir, silakan main di red ocean sebenarnya nggak apa-apa. Karena lu pintar cari celah. Ya kan, lu ikan kecil tapi lu pintar nih. Mana nih remah-remah bisa gua sikat. Iya, remah-remah buat raksasa bisa jadi bongkahan gede buat kita ya bro ya. Gede buat kita kan, kita kecil ngeliatnya Iya, tetap besar. bener. Nice. Kayak gitu. Sangat menarik. Ya. Ini gue banyak belajar hari ini tentang gimana caranya seorang konsultan yang biasanya berpikir, tapi sekarang masuk ke eksekusi yang sangat praktis. Yes. Itu gue yakin tuh pelajaran mahal lah ya pasti buat lu ya. Mahal banget. Ini satu hal yang ibaratnya nggak bisa lu beli selain pakai waktu. Dan waktu menurut gue itu adalah currency termahal. Nice. Waktu itu currency termahal. Orang bilang waktu adalah uang. Orang bilang apa misalnya? Kalau ada 3 currency kan? Waktu, uang, sama tenaga ya kan? Lu tukerin salah satu untuk dapetin yang lain, biasa kayak gitu kan. Tapi dari 3 ini menurut gue paling mahal tuh waktu ya. Karena waktu lu nggak akan kembali lagi. Lu pilih detik ini lu mau ada di mana, lu pilih detik ini lu mau ada, ngomong apa, kerjain apa, gitu kan. Iya. Dan itu cuma bisa didapetin pakai waktu, experience, ya kan. Untuk gua bisa adjust gitu kan. Awal-awalnya itu berat banget bro. Again yang tadi kayak lu udah kebiasaan ngelihat atau apapun yang lo omong itu udah kayak sabda. Yeah. Kalau lu di korporat apapun yang lu omong, kalau posisi lu tinggi ya, karena gua konsultan kan di PPT ini main tinggi kan. Apapun yang lu omong tuh udah kayak sabda bro. Kayak besok kejadian. Iya. Karena sebesar itu resource-nya. Iya. Sedangkan kalau lu di bisnis kecil, itu benar-benar lu harus ibaratnya bukan apa ya, ibaratnya lo harus pikirin 2 step lagi. Ini budgetnya ada nggak? Lu biasa nembak pakai mesin gun. Tiba-tiba dikasih sniper burung lagi. Aduh. Ya, harus pelan-pelan nih. Exactly. Wah, tapi nice. 3 tahun lu bisa bikin 7 cabang. Pasti gue yakin gak cuma hasil keringat lu sendiri, tapi tim lu. Tapi lu menurut gue ya membuktikan bahwa pemikiran yang cerdas dengan modal yang kecil, it works buat bikin bisnis. Tanpa maksudnya ya dengan lu masukin investor, itu kan untuk scale up-nya. Ketika lu mulai kan gak begitu. Gak begitu. Gue tertarik terkait investor. Dari sudut pandang lu, apa notes-notes penting buat pemilik bisnis ketika udah mulai mau masukin investasi ke bisnisnya? Karena mereka banyak yang ngelihat presiden buruk. Wah ini franchise ini malah gue diambil merek gue. Ada yang bilang, wah dia tiba-tiba besok buka di samping, gue di bedol desa, itu karyawan ditarik semua. Ada yang ngerasa, kok gue nyari investor mau kok gak dapet, malah dikebalikannya gitu ya. Dari sudut pandang lu apa notes penting dari si owner untuk hubungan sama investasi? Mungkin karena gue strategis ya, balik lagi ke strategi nomor 1. Strateginya cocok gak sama lu? Ya kan? Ini mulai bahkan belum lu ngobrol sama investor, lu harus pikirin apakah lu butuh investasi di sini. Gitu kan? Again strategi lu nih apa nih? Lu mau mainnya pelan atau lu mau mainnya cepet? Biasa kan butuh injak duit karena lu mau mainnya cepet gitu kan. Kemudian lu berangkat lagi, balik lagi lihat dari strategi lu ini. Kalau lu tarik investor seperti apa yang lu mau sih?
Ya kan? Investor kalau misalnya dari segi yang besar-besar ada, yang kecil-kecil juga ada gitu kan. Ibu rumah tangga tuh juga banyak lah yang jadi investor. Sebenarnya diam-diam datang-datang makan enak, Dia ini ya. dia mau jadi investor gitu kan. Lu lihat, lu mau tipe investor yang seperti apa? Apakah investor yang sudah biasa pegang duit? Atau yang tadi yang gue bilang misalnya kayak ibu rumah tangga bukannya nggak biasa pegang duit ya, maksudnya lebih ke No, jumlah nominal uangnya lah gitu ya. jumlah nominal uangnya sama, bukan cuman itu sih, tapi kayak lu tuh kalau lu menjadi praktisi uang, kayak lu pebisnis, investor gitu segala macam, pola pikir lu beda. Sehingga lu menghandle investor yang seperti itu beda sama investor yang ibaratnya kalau gue bilang retail investor, ibu rumah tangga gitu kan segala macam, anak kuliah juga ada loh. Anak kuliah uang jajannya kebanyakan dari papanya daripada beli BMW gitu kan. Invest juga. Benar-benar make gitu. sense. Jadi kayak tapi lu menghandle dua orang ini beda gitu kan. Yang mana yang lebih sesuai? Kalau lu butuh banyak knowledge tambahan, mendingan lu hire investor yang sudah sering pegang duit. Lu akan diomel-omelin, lu akan digas, lu akan belajar banyak dari mereka untuk kembangin bisnis lu. Tapi kalau lu, gue pengennya investor yang nggak bikin gue pusing deh, gue nggak mau ditekan-tekan, lagian gue udah bisa gitu kan misalnya. Lu yakin lu bisa? Lu juga bisa ambil yang investor model kayak gitu. Menarik. Jadi yang benar-benar diperhatiin dari investor itu adalah berapa banyak dia bakal involve di sisi strategi pengambilan keputusan dan lain sebagainya, tergantung dari kesiapan kita juga ya. Kalau kita memang butuh semacam partner strategik yang bisa bantu berpikir, carilah orang yang memang udah terbiasa untuk berpikir. Sedangkan kalau memang lu butuhnya adalah hanya sekedar Money-nya, capital yang percaya sama bisnis lu, Yes. lu jangan cari yang berpikir kan nanti lu bakal stres benturan dua ide tapi gitu kan ya. duitnya kecil. Kalau yang retail kumpulin aja bro 10 orang. Iya, iya, Pasti sama yang gede itu tadi Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Satu orang kurang lebihnya. Yang terakhir kayak lu pikirin resiko nih. Again tadi kan lu bilang kayak misalnya takut direcokin atau lu takut bisnis lu di copy segala macam. Lu harus pikirin apa kemungkinan terburuk lu berhubungan sama investor yang sudah lu tentukan tadi gitu kan ya. Ya. Dari segi jadi tadi kalau gue ulang, satu strategi lu cocok atau enggak, dua investornya cocok enggak dengan strategi lu, ketiga lu tetap pikirin lagi nih resiko apa yang mungkin terjadi. Contoh, oke deh gue terima investasi dari grup F&B misalnya besar gitu kan. Dia invest, pasti nanti ada klausul-klausulnya tuh. Ya. Ntar dia bisa lihat menu lu, resep lu segala macam Iya, ya kan. exactly. Tapi lu nggak berani, nggak siap ibaratnya di copy. Karena ini benar-benar secret recipe nih, ini nggak bisa nih ditiru orang misalnya gitu. Misalnya menu lu begitu gitu. Iya. Ya lu jangan tanda tangan bro, amin kayak gitu. Iya. Itu namanya bunuh diri. Betul, baca klausul itu dan memahami posisi perjanjian itu sangat penting ya. Sangat penting, sangat penting. Jadi bikin klausul lo yang benar gitu kan, sesuaikan dengan tadi risk appetite lo gitu kan. Kalau risk appetite lo nggak cocok gimana nih bro? Ada banyak pilihan, ada bank, gitu kan. Gak harus selalu cari investor kok. Ada bank, mungkin lo bisa ambil pinjaman dari bank gitu kan. Atau mungkin ya lo bisa pinjam dari keluarga atau apa. I mean it could be anything. Like calm your mind, think, don't sign too early gitu kalau misalnya lu nggak sesuai sama klausulnya. Nice. Ini pertemuan yang sangat menyenangkan. Thank you banyak Bro Igan. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan di Siap. tempat yang baru. Lu mau bikin training agency ya? Gue lagi mau bikin training agency. Iya. Training agency itu aja namanya udah menarik. Cuman kalau gue bahas itu 2 episode yang berbeda itu. Iya, gue mau bikin training agency. Nanti gue juga bakal sharing-sharing banyak di sana. Jadi kalau misalnya pengen paham pola pikir Igan gitu kan, atau pola pikir mungkin secara umum konsultan MBB, Ya. gitu kan, kenapa bisa pecahin masalah ratusan triliun rupiah gitu kan. Follow aja di Instagram namanya Problem Solving Expert. Oke. Problem Solving Expert, nanti di sana bakal banyak banget di sharing-sharing bagaimana cara memecahkan masalah ini, pola pikirnya apa, prinsip-prinsipnya apa, kayak gitu. Nice. Untung dia hard selling dikit di akhir. Gue juga lupa tadi, hampir kelupaan. Bener. Kalau kalian ngerasa video-video ini membantu kalian, kita hadirin pembicara-pembicara yang bisa ngebuka insight dan dari pengalaman langsung mereka share. Maka subscribe channel ini dan kasih request kalian mau siapa lagi yang jadi
pembicara selain Timothy Ronald, karena semua isi bahasa Timothy Ronald. Nah, yang itu udah kita coba approach tapi masih dalam proses. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye folks. Thank you.